Ya, stop malu. Iya, buang gengsi, siapin mental, punya skill sih teman-teman. Kalau kita nggak punya skill, terus kita cuma modal nekat ke Jakarta, mending nggak usah. Ini udah deh, topik apa hari ini? Lagi error hari ini guys. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Hai, Halo. welcome back to Satu Meja Banyak cerita. Ini udah deh, topik apa hari ini? Lagi error hari ini guys. Lagi butuh banyak healing. Langsung banget ya. Topik apa hari ini? Apa kabar? Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kebahagiaan. Ya, diberikan kebahagiaan yang dan kebahagiaan. lagi loading. Tolong diedit ya nanti ya. Processing. Gak mampu. Kebahagiaan ya. Ya, hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita mau bahas tips gimana bisa survive hidup di kota besar. Miku udah nyampe. Sampai lupa. Hidup survive di kota besar. Ya. Iya. Isunya apa nih ya kira-kira ya? Jakarta tuh emang stressful banget. Jadi yang nonton ini sebenarnya bermanfaat buat teman-teman yang sedang hidup di kota besar atau yang mau ke kota besar. Betul. Dan kita berasal dari background yang berbeda. Bapak kan tumbuh besar di Jakarta kan? Iya, saya murni orang Jakarta. Ya, kalau ini saya enggak, saya beragam. Jadi saya bisa membandingkan sedikit kurang lebih gimana rasanya hidup di kota kecil dan kota sebesar Jakarta ini. Iya. Kalau dimulai ini dulu lah, gimana apa sih suka dukanya, apa yang dirasakan berbeda dari kota kecil? Pastinya waktu ya. Iya. Waktu. Gimana tuh? Ya kalau misalnya sekarang nih kita kayak hari ini kita janjian jam 10 pagi. Saya nggak bisa tuh bangun kayak misalnya jam 9 atau setengah 9, nggak bisa. Harus bangun at least jam 7 buat siap-siap, makan dulu. Karena ramainya di perjalanan. Jakarta tuh sebenarnya deket guys. Tapi yang bikin lama tuh macetnya, ya Allah. Macetnya dari berapa jam macetnya? Kalau sebenarnya normal ya, dari rumahku ke sini tuh 40 menitan. 40 menitan. Kalau macet ramai lancar lah aku bilang, itu bisa sampai 1 jam. 1 jam ya. Tapi kalau macet gila, itu bisa sampai 1,5 dan 2 jam. Kayak gitu juga ke kantor. Nih, jadi aku cerita sedikit ya Pak. Aku dari rumah ke kantor itu sekitar 20 kiloan lah, 21-22 kilo. Yang dimana kalau tidak macet tuh 40 menit nyampe. 40 menit nyampe. Tapi kalau macet sampai 2 jam. 2 jam. Makanya saya tiap pagi bangun jam 4 subuh. Ya Allah. Jam 4 subuh guys. Jam 5 udah berangkat, jam 5.30, 5.40 udah sampai kantor, saya tidur lagi. Tidurnya tapi di kantor, di mobil. Di mobil. Tapi itu menurut saya lebih mending ya. Lebih baik daripada saya harus wasting time 2 jam. Jadi waktu kan saya masuk kantor tuh 7.30 ya. Jadi di 5.30, let's say 5.40 lah saya tidur. Saya masih punya waktu 1 jam ke 6.40 atau 6.50. Baru bangun, bersiap, langsung masuk kantor. Dibandingkan saya misalnya bangun agak siang nih, saya baru start misalnya jam 6 dari rumah, saya bisa nyampe kantor nggak tahu tuh jam berapa, bisa jam 8, bisa jam 9. Jadi itu yang paling beda. Karena kalau di kota kecil nih, contoh kalau misalnya aku pulang kampung ke rumah papaku, ya kalau misalnya janjian jam 10 ya aku literally bisa jam 10 kurang 20, kurang 30, kurang 15 baru berangkat. Jadi aku bisa siap-siap dari jam 9 gitu sih. Dikaliku kota, kalau ya memang faktor jarak ya, karena faktor macet Pak. Macet ya. Enggak, macet itu kan sebenarnya nggak bisa diprediksi ya. Dalam arti ya memang padat penduduknya kan. Iya kan? Iya. Beda kalau di bukan di kota kecil, maksudnya di luar kota besar, biasanya kan lebih lowong ya. Ya betul, karena penduduknya jarang, kemudian ya mungkin
Padahal ya kalau mau dibilang di kota kecil orang tuh justru banyak juga itu pakai kendaraan pribadi. Tapi emang kayaknya Jakarta tuh udah kriuk-kriuk ya. Udah kayaknya kapasitasnya ini misalnya 1 juta orang misalnya ini udah lebih dari kapasitas gitu. Iya. Memang sampai gini saya pun yang di sini pun apa ya? Orang kan pengen naik mobil ya biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau day to day yang udah kayak mobile, saya pasti naik ojek online. Nggak jarang naik mobil. Berapa tuh Pak sekali pergi ojek online? Relatif ya, ada yang 15.000, 20.000 gitu ya. Kalau Gokar atau yang sejenisnya kan masih affordable lah mobil ya. online itu kan bisa 50.000, 70.000 gitu. Apalagi kalau hujan, waduh. Iya. Jadi yang nggak tahan tuh udah macet hujan gitu kan. Iya betul. Tapi yang paling menderita tuh ya memang kalau lagi rapat hujan, waduh itu nggak bisa pulang. Ya memang kota besar ya. Bagusnya sih memang kita harus survive belajar. Dulu tuh saya nggak ngerti naik Transjakarta gitu ya. Maksudnya karena kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi. Terus mungkin kita udah penat ya dengan keseharian, terus kita coba gitu ya, ternyata menarik juga gitu ya. Bersyukurnya saya tuh saya dapat rute yang nggak sampai membludak gitu ya. Karena kalau rute-rute tertentu mungkin teman-teman yang nonton ya belum bludak gitu ya, tapi sebenarnya tetap ya pilihan sih ya. Kalau punya kesulitannya masing-masing. Kalau nyetir capek gitu kan, belum lagi kalau mau ke toilet itu kan udah nyetir, kebelet BAP, BAK gitu ya. Wah menderita banget. Tapi kalau di naik kendaraan umum ya udah tinggal kiri bang, atau langsung turun di halte berikutnya, cari deh tuh di mana. Jadi kita nggak usah berpikir harus parkir di mana, harus pengen jagain mobil, gitu ya. Pilihan dan ini sih lebih ke kalau kayak mungkin karena ada orang yang tinggalnya juga deket rumah atau kos enak, tapi beberapa orang nggak punya pilihan ya Pak. Kayak saya karena tinggal cuma berdua, cuma berdua, jadi kalau saya ngekos saya kasihan aja. Jadi pilihannya baunya lebih pagi. Memang hidup di kota itu punya banyak option ya. Lebihnya gitu ya. Kadang-kadang kalau di daerah kan bisa jadi angkutan umumnya belum ada, atau lebih jarang gitu ya kan. Jadi kalau di kota sebenarnya banyak opsi gitu. Cuman tinggal bagaimana kita untuk memilih tadi gitu. Teman saya ada yang nggak punya mobil ya. Sebelumnya dia dapat kendaraan dari kantornya ya. Sekarang tuh nggak ada. Terus saya tanya, nggak beli mobil? Enggak lebih enak. Gokar juga, saya juga cuman pakai mobil itu kan hari Minggu. Terus dia bilang, apalagi alasannya? Ya saya nggak usah mikir maintenance, nggak usah mikir ganti oli, dihitung itu kata dia sama aja, pajak tiap tahun, belum lagi harga mobilnya menurun, makin murah. Jadi ya ini kan pilihan. Dia bilang dia juga bukan tipe keluarga yang sangat bukan konsumtif gimana ya, maksudnya dikit-dikit jalan gitu, enggak gitu. Jadi tipe-tipe yang ya udah jalan sekitar deket-deket aja. Nah itu sebenarnya bisa jadi alternatif opsi gitu ya. Nggak harus apa-apa mobil gitu. Belum lagi kan biaya parkir. Betul. Meskipun enak juga sih ya lagi-lagi pilihan. Kecuali mobilitasnya tinggi ya mungkin harus pakai mobil gitu. Dan semua orang baik yang menggunakan kendaraan pribadi atau public transportation pasti survive dengan caranya masing-masing. Iya gitu. Kadang-kadang ada journey ya. Saya tuh pernah tuh dengan mau jalan-jalan keluarga naik mobil kan capek nyetir ya. Mungkin nyetir kan saya ya. Gue yang nyetir. Tapi kan kita coba alternatif berbeda nih. Gimana kalau kita naik TJ yuk? Naik TJ. Naik kereta ke Cikarang gitu ya. Naik kereta kan sekarang relatif sejam lah ya. Kalau naik mobil kan pasti ya nggak beda jauh, tapi mungkin lebih macet dan sebagainya. Dan unpredictable aja. Gitu. Kalau kereta kan jalurnya nggak mungkin macet kan. Maksudnya jelas gitu. Benar. Gitu. Jadi secara waktu lebih jelas gitu. Jadi ketika di sana baru kita naik Gokar gitu, bisa naik online ya. Dan ternyata enak juga sih, nggak gitu berbeban mikir kemana, di mana gitu ya. Jadi semuanya bisa kita consolidate gitu ya. Ya kalau kecuali anaknya masih pakai stroller ya, memang itu tantangan ya, masih kecil. Kebutuhan bawa stroller kemana-mana ya. Tapi sebenarnya ya kalau niat sih nggak ada halangan ya, namanya kita kalau udah niat ya. Benar. Gitu. Benar banget. Aku tuh selalu
kadang kalau males nyetir juga pakai public transportation, tapi itu jadi momentum aku biar bisa jalan aja. Iya. Terus suka jalan kan, jadi kayak jalan. Saya mau ke Grand Indonesia nih, ya udah naik LRT aja, tinggal turun di duku atas, jalan deh. Ya jauh sih, tapi sesekali kenapa enggak gitu? Kan nggak tiap hari juga. Sebenarnya itu tantangannya juga sih, kita di kota besar tuh dimanjakan semuanya sih. Benar. Jadi kayak apalagi kalau tipe orang yang kerjanya tuh desktop ya, belakang meja gitu. Iya, benar. Rapat seharian gitu kan, duduk lagi, ruangnya AC lagi, duduk lagi, AC lagi. Makanya tadi benar kata Yunita, sekali-sekali kayak nyoba jalan itu sebenarnya merelaksasi otot juga gitu. Ya hebat sih, kalau menurut saya sih salut sama pejuang-pejuang kereta KRL. Iya, benar. Ya, yang bangunnya lebih pagi. Gitu. Apalagi kalau di Manggarai itu kan luar biasa gitu ya. Tidak mampu, saya aja nggak mampu. Ya jadi apa namanya, salut gitu, dan maksudnya ya masih bisa menikmati hidup dengan semuanya itu, ya itu hal yang baik. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum punya gambaran kayak Manggarai itu seperti apa sih? Jadi Manggarai itu kayak hubnya. Jadi itu titik kumpulnya. Jadi nih kereta dari Bogor, dari Bekasi, semuanya di situ. Titik kumpulnya di situ gitu, karena beberapa jalur dari Bekasi tuh hanya sekedar beberapa line. Betul. Dari Bogor juga beberapa line. Jadi kalau misalnya mau ke line lain atau daerah lain, kadang tuh harus transit di Manggarai. Nah, Manggarai itu jadi hubnya, dan kalian bayangin aja kepadatan, misalnya kayak kalau kalian pernah lihat di sosial media tuh banyak yang penyeberangan di Tokyo itu di Jepang. Aku lupa deh namanya apa ya. Lupa gua. Ya, itu sepadat itu teman-teman, sepadat. Dan kalau pagi-pagi semua orang kan berburu dengan waktu ya. Ada yang telat bangun, ada yang lagi ditunggu bosnya. Jadi itu bener-bener crowded lah. Crowded. So salut banget buat teman-teman yang masih setia menggunakan KRL sampai hari ini. Nah, dan apalagi LRT juga itu udah meningkat loh penggunaannya. Dari zaman berapa tahun lalu aku naik LRT masih sepi, sekarang udah nggak bisa gitu. Nah, jadi saya juga memang itu salah satu tantangan di kota besar selain traffic, transport gitu ya. Kira-kira apa lagi Yun yang jadi tantangan ya? Di sini kita bener-bener nggak berlomba sih kalau aku bilang. Cuman gini, challenge-nya tuh lebih besar, nggak hanya terkait dengan environment-nya juga, tapi orang-orang di sekeliling kita. Jadi banyak ketemu orang-orang yang ambisi, which is ada pro and cons-nya dong pasti gitu. Kalau teman-teman di sini tuh entah kenapa meskipun kita nggak mau berlomba, tapi somehow kita tuh kayak dituntut untuk berlomba gitu. Jadi comparison tuh sesuatu yang kayaknya normal gitu di sini gitu. Sedangkan kalau di kota-kota kecil di mana aku tumbuh, ya udah gitu, maksudnya ya slow aja. Betul. Jadi ya memang apa namanya, tuntutan lagi-lagi ya. Mungkin kayak orang kan punya paham bahwa kalau ke kota besar itu dia banyak dapat kerjaan ya, dapat gaji lebih besar ya, tapi itu sebanding dengan tuntutannya dan tuntutan. Gitu. Artinya makin kota besar ya tentunya jenis pekerjaannya makin kompleks, tuntutannya makin tinggi gitu ya. Itu jadi tantangan tuh. Dan hampir misalnya let's say kita bekerja dengan 100 orang gitu, bisa jadi 50% punya kompetensi yang sama gitu. Jadi kita bener-bener ya kalau kita kalah, kita tertinggal sedikit aja, ya kita bisa keluar dari lingkaran hijau itu. Ya, but it depends on the personality. Kalau kita tipe yang gua harus tetap berusaha berjuang, ya pasti akan gimana caranya tetap keep up. Nah, itu yang somehow bikin orang stres. Iya. Karena dia harus keep up terus harus keep up gitu. Jadi dia harus adaptif terus, dia harus belajar terus. Bener. Supaya dia bisa survive ya? Iya, jiwa kompetitifnya tuh tinggi banget. Tapi kan jiwa kompetitif orang banyak ya Pak. Triggernya tuh banyak ya. Ada yang karena dirinya sendiri, maksudnya ya gue harus berprestasi, gue harus show off, gue harus bla-bla. Tapi ada yang kalau gue kehilangan kerjaan ini, gue nggak bisa ngasih makan keluarga gue. Jadi triggernya berbeda. Tapi itulah, mereka jadi satu kolam. Tapi kalau ada pertanyaan gini, misalnya gajinya sama, tapi kerjanya di daerah, Yunita sendiri pandangannya gimana? Gajinya sama nih, tapi kerjanya di daerah. Ya itu balik lagi ke tujuan sih Pak. Maksudnya gini, kadang kan ada orang yang maksudnya kerja sama tuh bebannya sama. Iya, maksudnya kerjanya sama, bebannya sama,
bebannya berbeda lah, nggak tahu. Tapi intinya gajinya sama. Mau pindah? Bebannya berbeda. Ya berbeda, kalau lebih berat, mungkin lebih ringan. Tapi gajinya sama. Kalau dulu mungkin aku akan tetap di Jakarta, sekarang enggak. Mau deh. Langsung ya. Anggaplah gini, mungkin nggak di Jakarta, mungkin Cirebon atau Manado atau Kalimantan gitu ya. Yang nggak terlalu seramai di sini gitu. Nggak apa-apa, karena makin kesini saya lebih mengutamakan diri saya ya. Iya. Soalnya gini, ada semacam fenomena katanya, misalnya kalau orang kerja di Jogja, let's say, kan biaya ya nggak tahu sekarang sih katanya lebih mahal, tapi saya nggak tahu juga, ada juga yang bilang masih ada yang murah, tergantung pilihan kita kan. Ya maksudnya dengan gaji sama kerja di Jogja dengan gaji sama kerja di Jakarta kan ya mending di Jogja mending sih. Jogja mending gitu di Jogja. Ya iya itu beneran guys, nggak tahu apa ya orang yang kerja ya gitu, tapi ya gengsi kerja di kota besar itu juga ada di dalam diri setiap orang gitu. Itu dia. Nah mungkin gengsi-gengsi itu untuk beberapa orang. Kalau saya sih sudah realistis aja. Realistis aja deh. Nggak apa-apa deh. Lu kerja di gengsi itu nggak ngasih apa-apa. Mana yang penting tenang gitu kan? Bener banget, iya. bener. Terus kalau orang tanya, lah terus kenapa Yunita nggak pulang kampung aja gitu? Nah, it's simply because I have a reason. Yang nggak bisa saya ngomong di sini. Ya artinya setiap orang kan punya pertimbangan. Betul, gitu, punya ya. pertimbangan. Mungkin juga ada orang yang bilang kalau dekat rumah jadi nggak nggak apa-apa kan, jadi nggak luas gitu loh. Iya. Bisa jadi gitu ya. Ataupun kalau dekat rumah dia banyak hal yang mesti dipikirin gitu. Cuman yang saya suka dari Jakarta, Ya. profesionalitas kerja. Oh, kalau di daerah kenapa? Terlalu It's rude to say, tapi I have to be honest, very honest. Kalau di daerah itu apa sih? Nepotisme ya? Iya. Apa sih? Polusi, nepotisme, KKN. Ya, itu masih tinggi Pak. Tapi yang saya nggak tahu ini something yang dianggap wajar atau enggak ya. Cuman karena itu kota kecil, sehingga kalau misalnya ada keluarga yang menjabat ya lebih dipandang lah ya. iya. Kalau di Jakarta ya oke, you have privilege, tapi akan kembali lagi karena kan di sini semua orang bersaing ya. Jadi kalau misalnya even you have privilege tapi lu nggak bisa perform, one day lu akan mudah didepak orang. Tapi kalau di wilayah atau di kota kecil tuh agak sulit ya. Karena gitu. itu kalau saya melihatnya karena kultur, budaya menghormatinya tinggi ya. Terutama buat orang-orang yang dihormati gitu. Misalnya dia bapaknya itu kepala daerah, anaknya kerja di situ sebagai kepala daerah. Ya, tentunya orang langsung kan gitu ya, karena ada faktor politis itu kan. Iya. Dan lingkupnya bisa membesar. Kalau di Jakarta ya misalnya lu raja di satu daerah gitu ya. Di sini mah nggak jadi. Ya udah di situ aja. Misalnya lu raja di Depok ya udah Depok aja. Once you datang ke Jakarta pusat, Jakarta ya, lu akan sama aja dengan orang lain gitu. Jadi mungkin di sini nggak terlalu menjadi isu ya kalau kita Yunita ini misalnya ya, Yunita ini anaknya gubernur Jawa Barat gitu. Iya. Ya udah. Gitu ya. Kalau sini kan biasa aja. Iya. Tapi kalau di daerah mungkin Yunita lebih dihormati, bisa jadi. Betul. Meskipun misalnya kenyataannya saya tidak memberikan kontribusi apa-apa gitu. Masuk coffee shop dibukain. Selamat pagi Ibu Yunita. Ya, di sana tuh orang lebih profesional. Itu sih aku seneng ya kerja di Jakarta itu. Ya itu memang. Nah sekarang mungkin tips-tipsnya nih ya buat teman-teman yang kerja di Jakarta ya, ataupun yang mau ke Jakarta, kira-kira apa? Bagaimana tuh menghadapi yang tadi kita bilang? Siapin mental, buang gengsi. Sumpah, buang gengsi itu apa? Lu ke kantor mau naik Gojek kayak mau jalan kaki kayak nobody's care. Iya, betul. Mau naik BMW terbaru, mau naik Alphard, mau naik apapun, nobody's care guys. Jadi itu pertama penting stop malu. Iya, buang gengsi, siapin mental. Terus ya Jakarta keras. Lu kalau dikritik sama siapapun, lu tahu nggak di Jakarta tuh kita jalan kan nggak kenal sama orang, lu bisa kena maki kalau lu salah jalur gitu. Jadi jangan mudah baperan. Di Jakarta memang keras sih, artinya kita harus benar-benar adaptif, benar-benar memahami bagaimana supaya survive.
ya supaya semuanya bisa baik gitu ya. Benar. Ya, berarti benar. Sebenarnya rasa malu tuh bisa membunuh karir kita juga. Sebenarnya kalau di Jakarta ya, karena orang yang dipilih itu orang yang berani speak up, ya. Orang yang berani ngomong ya. Gitu, jadi nggak ada yang dipilih yang diem-diem, yang ya, betul. Yang meskipun pintar ya bisa jadi IPK-nya mau 4, mau 4,1 kayak. Betul. Tetap yang dipilih itu yang bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik gitu. Betul. Penting. Punya skill sih teman-teman. Kalau kita nggak punya skill, terus kita cuma modal nekat ke Jakarta, mending nggak usah. Sama ini juga ya, mungkin harus berteman dengan orang yang tepat juga. Ya. Jangan sampai itu benar banget. Jangan sampai dapat teman yang bunuh kita juga. Benar teman-teman. Karena godaan di Jakarta tuh besar banget. Iya. Godaannya tuh gede banget. Once kita cuma ngikut gaya lifestyle orang lain, terus kita sendiri nggak mampu, terus kita paksa, itu masalah sekarang. Itu masalah. Jadi orang banyak kan bertahan, ngutang sampai bisa ikut gaya hidupnya. Benar. Nah, itu terjadi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jakarta ataupun di Jakarta ya tetap harus waras ya. Harus tetap waras. Jangan, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Benar. Apapun ya sesuai kemampuan kita aja lah ya. Kalau memang sekarang mampunya naik Gojek ya Gojek. Kalau mampu naik mobil ya mobil. Benar. Kalau mampunya makan di warteg ya warteg. Ya makan di warteg. Nggak usah dipaksa ke coffee shop. Kalau sekarang masih bisa Starbucks keliling. Maksudnya masih yang di mana pinggir-pinggir ya. Kalau itu yang bisa ya udah jalanin aja gitu. Benar. Dan ini nggak hanya terjadi di Jakarta juga sih Pak. Kemarin aku baca berita beberapa banyak artis yang decide untuk pindah ke negara yang lebih maju ya, which is lebih maju daripada kita. Dan aku shock, mungkin beberapa pekerjaannya masih ada yang inline. Kalau misalnya dia penyanyi di Indonesia, dia hanya berganti tempat aja lah, tapi masih sebagai penyanyi. Ada yang misalnya pemain sinetron, dia jadi welder, dia jadi pengantar makanan gitu. Dan dia nggak malu. Itu salah satu contoh ketika kita mau growth kan nggak selalu. Growth tuh apa ya? Nggak harus selalu dilihat dengan sisi material gitu. Iya. Kayak, saya di Indonesia misalnya jadi manajer, di luar negeri saya jadi direktur ya, itu bagus. Iya. Tapi ada juga orang yang kalau dilihat dari sisi karir kok dia menurun, tapi bisa jadi kehidupan dia lebih sehat. Iya kan, mental dia lebih baik gitu kan. Ternyata dengan pindah keluar atau dengan punya growth mindset untuk keluar dari zona nyamannya, secara personal dia tumbuh lebih bagus gitu. Jadi maksudnya adalah ini tuh fenomena nggak hanya terjadi di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari Jakarta juga pengen pindah keluar, atau dari yang belum di Jakarta mau pindah ke Jakarta, ya satu hal yang harus disiapkan adalah ya jangan malu untuk melakukan apapun, punya skill. Itu sih skill buat bertahan hidup. Kalau bukan main gengsi susah. Oke. Mungkin itu kali ya? I think so. Kita suka dikritik soalnya kalau podcast sampai setengah jam. Jadi sekarang kita harus compact dikit aja, dikit. Supaya naikin audiens, kan ini penting nih. Kalau tanpa orang tapi kan penting ada isinya. Iya. Di compact ini pendek. Kalau gitu. Makasih ya buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, di follow di Satu Meja Banyak Cerita. Apalagi? Have a good day. Have a good day. Bye. 3, 2, 1.